Halo teman-teman, di video ini aku akan menjelaskan tentang apa itu literasi dan pemilihan konten ramah anak di media sosial. Simak terus video ini ya. Pertama-tama, yuk kita cari tahu apa itu literasi media. Jadi, literasi media atau literasi informasi adalah sebuah kemampuan dasar agar seseorang dapat melakukan pencarian, akses, evaluasi, mengorganisir, serta penggunaan informasi tersebut untuk memahami, mempelajari, dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam berbagai konteks. Lalu, apa sih tujuan dari literasi media? Perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan dari literasi media ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dengan adanya literasi media, maka tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari suatu informasi yang diterima akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu membantu seseorang agar dapat berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi terhadap suatu informasi. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Dan yang terakhir yaitu dengan literasi media dapat membantu untuk menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa manfaat dari literasi media. Melalui literasi informasi atau literasi media, masyarakat dapat terhindar dari sikap dan perilaku impulsif ketika menerima suatu informasi yang beredar di tengah masyarakat, sehingga penyebaran informasi yang salah akan lebih terkontrol dan akan diuji dari segi sumber dan kebenarannya, sehingga tidak akan ada informasi yang menyesatkan pemikiran masyarakat. Selanjutnya, yuk kenalan dengan konsep dasar dari literasi media. Konsep yang pertama, yaitu masyarakat dan budaya masyarakat dibentuk oleh informasi dan gambar yang kita terima melalui media dan literasi media. Konsep yang kedua, yaitu manusia harus menyadari bahwa hidupnya dipengaruhi dengan iklan, berita, film, musik, dan apa saja yang dilihat dan dinikmatinya dalam keseharian yang berbentuk literasi media. Konsep yang ketiga yaitu media menyampaikan pesan dengan mencoba untuk membujuk masyarakat agar percaya dan melakukan sesuatu yang diinginkannya dan menguntungkan pihak media tersebut. Pada konsep keempat, menyatakan bahwa media dalam literasi media juga membangun sebuah dunia fantasi dan konstruktif yang mengintegrasikan dengan realitas. Selanjutnya di konsep kelima, dalam menyampaikan literasi media, seseorang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai tersendiri untuk dapat mempengaruhi pilihan kata, suara, dan gambar yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi melalui literasi media. Hal ini berlaku bagi semua pembuat media. Dan pada konsep yang terakhir menyatakan bahwa konsumen aktif media adalah kaum muda, mulai dari remaja hingga dewasa, sehingga literasi media umumnya diciptakan mengenai hal yang memiliki relasi di usia tersebut, agar media dapat menyampaikan sesuatu dengan harapan konsumen aktif dapat melihat dengan kritis, mengevaluasi sumber, mendapat tujuan yang dimaksudnya, dan beberapa hal selain itu. Lalu, apa sih pentingnya literasi media? Dengan adanya literasi media atau literasi informasi, seseorang dapat menciptakan suatu pengetahuan baru melalui pemahamannya pada suatu aplikasi dan informasi. Yuk teman-teman, kita lanjut pada pembahasan media sosial yang ramah anak.
Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu media sosial? Jadi, dengan melihat perkembangan zaman yang kian pesat, mulai bermunculan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemudahan dalam berkomunikasi, membuat masyarakat tak lagi perlu memikirkan jarak sebab komunikasi dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa terhalang oleh waktu. Hal ini juga membuat media sosial menjadi mudah diakses oleh anak-anak. Lalu, apakah konten media sosial yang beredar merupakan jenis-jenis konten yang sudah ramah anak? Yuk kita cari tahu apa saja jenis-jenis konten yang tidak ramah anak di media sosial. Yang pastinya, konten media sosial yang ramah anak yaitu konten yang tidak mengandung unsur dewasa seperti pornografi, kekerasan, serta pola bahasa kasar yang tidak senonoh. Selain itu, konten tidak ramah anak adalah konten yang dapat membuat seorang anak menjadi merasa tertekan. Salah satunya yaitu konten challenge yang dapat membuat anak menjadi menyakiti diri sendiri. Selain itu, dapat membawa anak pada situasi yang berbahaya hingga mengarahkan anak itu untuk berbuat kejahatan. Merupakan jenis-jenis konten yang tidak ramah anak dan wajib difilter oleh orang tua sehingga anak tidak terpapar oleh konten-konten tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui tentang apa saja konten yang tidak ramah anak, yuk kita cari tahu tentang klasifikasi konten ramah anak. Dengan penggunaan algoritma baru, maka proses pengklasifikasian konten dapat lebih mudah disesuaikan berdasarkan tema dan usia. Sehingga apabila terdapat konten yang mengandung unsur dewasa, akan otomatis disembunyikan dari akun anak-anak. Selain itu, proses pengklasifikasian dapat menyesuaikan pada label-label pada konten yang nantinya akan ditayangkan. Dan pastinya, dalam proses ini, peran dari keluarga, terutama orang tua, akan dapat leluasa untuk mengontrol jenis konten apa saja yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Kenapa sih konten ramah anak itu penting? Jadi, konten ramah anak adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Sebab, generasi muda akan terbentuk berdasarkan pada apa yang mereka konsumsi. Dalam hal ini adalah konten yang beredar di media sosial. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga, dan juga pastinya pemerintah dalam mengawasi konten-konten yang beredar di media sosial sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi gimana nih, teman-teman udah pada tahu belum apa pentingnya konten ramah anak? Sehingga kita perlu banget untuk menjaga generasi muda kita dari konten-konten yang tidak ramah anak. Jadi, ayo selamatkan generasi muda Indonesia dengan memfilter apa yang mereka tonton di media sosial.